Halo teman-teman, pernahkah kamu merasa isi dompet dan isi doa gak lagi sejalan? Jujur saja, aku sering mengalami hal itu. Ada hari-hari ketika kita merasa sudah berusaha, sudah berdoa, tapi realitas tetap berkata lain. Seolah-olah semua usaha itu montok di dinding yang tak terlihat. Oh ya, kenalin dulu. Nama saya Muhammad Januddin dan di sini kita berusaha membahas suatu hal dengan logika, rasa, dan secangkir skeptisisme yang sehat. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengolahragakan otak bersama soal satu pertanyaan yang mungkin bikin alis naik, tapi juga bisa bikin hati terasa hangat dan pikiran juga terbuka. Nah, kenapa kadang doa kita seperti kalah oleh sistem? Pernahkah kamu duduk diam menatap isi dompet yang makin sepi sementara di luar sana orang-orang ramai berbicara soal rezeki yang pasti datang? Lalu muncullah nasihat klasik. Tenang saja, rezeki sudah ada yang atur kok. Nah, kalimat itu memang menenangkan. Ada semacam pelukan tak kasat mata di dalamnya. Tapi di balik ketenangan itu kadang tumbuh pertanyaan kecil yang gak bisa kita abaikan. Kalau rezeki sudah ada yang atur, kenapa bisa setimpang ini? Kenapa ada yang tidur di sofa empuk, sementara yang lain harus antre beras 5 kilo? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menggugat iman, tapi untuk memahami kenyataan karena di antara doa, dompet, ada satu hal yang sering lupa kita bahas. Sistem sosial yang bekerja diam-diam, tapi berdampak nyata. Untuk menjelaskannya, kita perlu pakai kacamata lain. Kacamata para pemikir yang mencoba memahami dunia bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi dari struktur yang membentuknya. Mereka bukan peramal, tapi mereka membantu kita melihat bahwa kadang bukan kurangnya doa yang jadi soal, tapi sistem yang tidak adil. Tempat doa itu bersujud, berusaha gitu. Nah, kita mulai dari salah satu tokoh yang paling awal yaitu Emil Durkheim. Durkheim di sini percaya agama adalah fondasi keteraturan. Dia bukan sekedar soal Tuhan, tapi juga soal kebersamaan. Dalam setiap doa ada rasa saling, dalam setiap ritual ada rasa kita. Tapi apakah semua rasa kita itu adil? Apakah yang merasa paling punya suara tak sedang mengambil alih nama Tuhan untuk menjaga statusnya? Nah, Durkheim mungkin akan bilang nantinya, kalau solidaritas sosial hanya membuat yang kuat makin nyaman, itu bukan ikatan, itu jerat. Dan dari sana kita bergeser pelan ke body yang mengajak kita mengintip isi dalam kotak alat sosial. Nah, Durkheim tidak bicara doa, dia berbicara daya. Dan salah satu daya paling licin adalah modal simbolik. Seperti gelar agama, status suci, atau otoritas moral. Yang bicara paling lantang tentang surga, seringkali paling dekat dengan kekuasaan di bumi. Bourdieu tidak menuduh siapa-siapa, tapi yang mengatakan atau mengingatkan kepada kita, apa jadinya jika moral menjadi alat distribusi kekuasaan? Apa jadinya nanti jika yang bicara soal ikhlas justru paling tak mau kehilangan posisi? Nah, kalau Durkheim melihat agama sebagai lem, maka Bourdieu sini melihat siapa yang pegang botolnya. Dan saat kita tahu siapa yang menyemprotkan berkat itu kemana-mana, kita mulai mengerti mengapa yang satu diberi, yang lain diminta bersyukur. Dan dari Bourdieu di sini kita mendengar langkah kaki berat seorang pemikir yang gelisah yaitu Karl Marx. Nah, Marx bukan bicara soal tentang iman, dia bicara ilusi. Menurutnya, ketika sistem membuat orang terus menderita tapi diminta sabar atas nama Tuhan, maka agama bisa menjadi candu penenang yang membuat orang lupa bahwa mereka sebenarnya itu sedang ditindas. Tapi jangan salah, Marx di sini bukan marah pada Tuhan, ia marah pada sistem yang menyembunyikan luka dengan dalih suci. Ia marah ketika doa dijadikan alat untuk membungkam jeritan keadilan. Kalimatnya keras, tapi keresahannya nyata. Kalau penderitaan dibilang ujian tanpa memperbaiki penyebabnya, itu bukan penghiburan, itu apa? Pembiusan. Dan disinilah ketiganya bertemu. Durkheim bilang, kita butuh keteraturan. Bourdieu menjawab, tapi keteraturan itu siapa yang susun? Nah, Marx di sini melengkapi itu. Kalau keteraturan itu cuma bikin yang miskin disuruh sabar, itu bukan tatanan, itu jebakan. Dan kita
Kita hidup di antara itu semua, di antara doa yang menguatkan dan dompet yang terus menipis, di antara moral yang ditumpahkan dan sistem yang tak pernah diubah. Maka pertanyaannya bukan apakah agama salah, tapi apakah kita cukup sadar ketika agama dijadikan alat untuk menjaga ketimpangan. Contohnya, menjelang pemilu, kita melihat sembako dibagi-bagi dengan embel-embel doa. Ini bentuk kasih sayang, katanya. Tapi kok hanya muncul menjelang pemilihan? Untuk tersilam pahit, itu modal simbolis. Nah, emas menjeleng pelan, itu bukan kasih sayang, itu strategi. Sedangkan Durkheim mungkin terdiam. Karena solidaritas semua itu sudah mulai goyah. Dan rakyat duduk di antara bingkisan dan janji. Antara doa, spanduk dan kenyataan di dapur. Ketiganya mengerjakan satu hal, keadilan bukan hadiah dari langit. Yang harus dibangun, Durkheim bilang, bangun keteraturan bersama. Bourdieu bilang, waspadai alat-alat simbolik yang bikin kita nggak sadar sedang ditundukkan. Nah, Marx bilang, jangan berhenti di sabar, berani mengubah sistemnya. Dan dari sini kita mengambil atau kembali ke pertanyaan awal. Kalau rezeki sudah diatur, kenapa banyak yang hidup dalam antrian? Jawabannya karena pengaturannya dibuat oleh manusia di dalam sistem yang kita biarkan berjalan seperti sekarang ini. Doa adalah oke lah, doa adalah kekuatan, tapi ia bukan pengganti perjuangan. Iman adalah cahaya, tapi ia tetap atau tak menutup mata terhadap ketidakadilan. Agama bukanlah alat untuk menenangkan korban dan melupakan pelaku. Jika doa membuat kita kuat, maka perjuangan membuat kita bergerak. Jika iman mengajarkan kasih, maka keadilan menuntut distribusi yang setara. Maka mari percaya berdoa, tapi juga bertanya dan bertindak. Karena dunia yang adil tak cukup ditunggu dari langit, ia harus dibangun dari bawah. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.